Yang saya hormati Pak Menko Marinvest, Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Menkes, Pak Budi Gunadi Sadikin, teman-teman media cetak, media elektronik. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman media cetak, elektronik maupun masyarakat yang mengikuti pengumuman ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko Marinvest, tadi Bapak Presiden juga memberikan catatan terkait dengan laporan yang disampaikan BPS bahwa pertumbuhan perekonomian kita di kuartal pertama ini stabil, hampir sama dengan kuartal keempat 2021, yaitu 5,01%, dan ini di atas beberapa negara lain seperti Tiongkok 4,8, Singapura 3,4, Korea 3,07, kita hanya di bawah Vietnam yang 5,03. Amerika Serikat sendiri 4,29% dan Jerman 4,0. Dari segi pertumbuhan ekonomi global tahun ini diperkirakan 30,6 sampai 4,5%. Namun berbagai lembaga sebaik itu OECD, World Bank, ADB dan IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 5 sampai 5,4%. Jadi Indonesia pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Kemudian kalau kita lihat dari segi inflasi, inflasi volatile food di bulan April kemarin 5,43%, 5,48%, sedangkan administered price di 4,83 dan inflasi inti 2,6, sehingga inflasi rata-rata di bulan April sebesar 3,47%, dan ini masih dalam range APBN yaitu 3 plus minus 1%. Nah, kalau kita lihat dari lapangan usaha, hampir seluruh sektor dari supply side itu rata-rata positif, mulai dari pergudangan, industri, jasa, pertanian, konstruksi, dan dari segi demand side, konsumsi rumah tangga positif, PMTB atau investasi maupun ekspor import juga positif. Sehingga tentu ini akan memberikan hal yang baik, dan juga terlihat dari survei pasar tenaga kerja di bulan Februari, jumlah angkatan kerja kita sebesar 4,2 juta orang, dan yang tambahan bekerja itu sebesar 4,56 juta orang. Jadi hampir seluruh yang masuk lapangan kerja bisa diserap. Pekerja penuh waktu yaitu 88,42 juta orang atau naik 4,28 juta orang. Jadi kenaikan pertumbuhan ekonomi juga tercermin daripada jumlah tenaga kerja yang tercipta semakin meningkat, dan pekerja paruh waktu juga meningkat dari menjadi 36,54 juta atau bertambah 1 juta orang, dan yang setengah menganggur menurun menjadi 10,65 atau turun 770.000 orang. Nah, kita lihat dari segi bulan Ramadan, indeks belanja meningkat, kemudian juga terkait dengan traffic dan penumpang juga meningkat. Kita monitor dari belanja semua wilayah, itu seperti di Kalimantan indeksnya meningkat 199,6, Sumatera 178, kemudian Jawa 137, kemudian Maluku Papua 145,5, dan Bali Nusa Tenggara 72,9. Demikian pula kalau kita lihat secara keseluruhan jumlah frekuensi yang belanja itu indeksnya 179,4, sedangkan yang dari segi nilai sebesar 159,9, dan ini indeks ini meningkat 31% dibandingkan Ramadan yang lalu. Nah, kita tentu melihat mobilitas meningkat, perdagangan retail meningkat, demikian pula untuk household spending. Terkait dengan PPKM di luar Jawa, kita lihat seluruh indeks secara nasional Indonesia reproduksi efektifnya 0,997, jadi ini sudah di bawah 1. Sumatera tetap 1, namun Papua 0,99, Maluku 0,97, Kalimantan 0,99, Nusa Tenggara 0,99, dan Sulawesi 0,98. Artinya di luar Jawa Bali kasus seluruhnya landai, dan yang tertinggi di Lampung, namun konversi rumah sakit maupun isolasi relatif seluruhnya rendah.
Nah, terkait dengan perpanjangan PPKM di luar Jawa akan diperpanjang selama 2 minggu ke depan. Arahan Bapak Presiden PPKM terus diperpanjang dan ini diperpanjang 2 minggu. Level satunya menjadi 88 kabupaten kota, di level 2 sebanyak 276 kabupaten kota, dan level 3 menjadi 22 kabupaten kota. Terkait dengan kinerja penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional, realisasinya adalah 15,4 atau 70,37 triliun, di bidang kesehatan sebesar 9,7% atau 11,87 triliun, ini baik untuk insentif klaim nakes, klaim pasien, perpajakan kesehatan, dan dana desa, sedangkan perlindungan masyarakat sudah 49,27 triliun atau 32%, terdiri dari PKH, BLT minyak goreng, BLT desa, bantuan pedagang kaki lima, warung dan nelayan, dan juga kartu prakerja, dan penguatan pemulihan ekonomi 5,2% ataupun 9,22 triliun, baik itu di sektor pariwisata, ICT, dukungan UMKM, dan perpajakan. Bapak Presiden memberi catatan bahwa ke depan terkait dengan energi dan pangan perlu diperhatikan, demikian pula terkait dengan dibentuknya Satgas diperlukan untuk penyakit yang baru tumbuh di hewan, yaitu penyakit kuku mulut, untuk betul-betul